84 gram itu sudah berapa ratusan sudah baru kena zakat. Tapi kalau perak kan lebih murah dari emas. Jadi kalau dikalikan 188 gram dari harga perak di akhir tahun ya, maka kalau mencapai dapat 548 gram kena zakat. Syarat yang kedua, emas dan perak itu harusnya murni. Kalau emas dan perak, jika kalau ada emas campuran, maka yang dianggap adalah yang emasnya. Kalau ada emas campuran seperti cincin misalkan, ya atau apalah sesuatu ya yang wadah yang ada emas dan selain emasnya, maka yang dianggap adalah kadar emasnya. Kalau kadar emasnya tadi 84 gram kena zakat, bukan total keseluruhannya. Kemudian syarat berikutnya, emas dan perak itu bukan berupa perhiasan yang mubah, perhiasan yang diperbolehkan oleh syariat. Oleh karena itu maka perhiasan yang perempuan berupa emas tidak kena zakat walaupun mencapai nisab, karena perempuan diperbolehkan menggunakan emas. Ketika seorang perempuan memiliki perhiasan emas yang banyak sehingga mencapai nisab, maka tidak kena zakat. Itu syarat berikutnya. Syarat pertama nisab, syarat yang kedua haul, syarat yang kedua haul sampai 1 tahun dalam keadaan nisab, sampai 1 tahun dalam keadaan nisab. Dan syarat yang ketiga adalah bukan emas dan perak itu bukan merupakan perhiasan yang diperbolehkan. Tapi dengan catatan perhiasannya dipakai. Nah kalau ada perempuan punya perhiasan, tapi nggak dipakai perhiasannya, cuma disimpan saja atau dibuat invest, maka kena zakat. Tapi kalau perhiasannya banyak tapi dipakai, ada acara dipakai, nanti ganti lagi perhiasan yang lain dipakai, tujuannya untuk digunakan, maka tidak kena zakat apabila mencapai nisab. Namun kalau perhiasannya disimpan, nggak ada niat sama sekali untuk menggunakannya, tapi justru untuk invest emas, perhiasan, ya, maka kena zakat. Itu 3 syarat di dalam zakat emas dan perak: mencapai nisab, dan yang kedua sampai 1 tahun dalam keadaan nisab. Hingga kalau dimulai dihitung itu dari mulai sampai nisab, maka berarti start dimulai nisab haulnya. Kalau dia baru menabung emas ya sampai 8, dari mulai 1 Muharram menabung emas, baru sampai bulan Rajab, tanggal 16 Rajab, baru ketika tanggal 16 Rajab sudah mencapai 84 gram, maka dimulai haulnya dari tanggal 16 Rajab, bukan dari tanggal 1 Muharram. Walaupun dia mulai nabung pasti tanggal 1 Muharram. Jadi dihitung ketika sampai nisab, maka dimulai haulnya. Sehingga dia harus nanti itu dari mulai 16 Rajab itu dicatat itu. Tahun ini 16 Rajab sudah mulai haulnya. Nah, 84 gram itu tidak boleh kurang sampai setahun. Jadi kalau tahun depannya pada bulan Rabiul Awal misalkan berkurang karena digunakan, dikeluarkan emasnya misalkan, dijual emasnya sehingga berkurang 30 gram menjadi 30 gram, ya berarti ya terputus awalnya sehingga tidak kena zakat. Jadi setahun itu dalam keadaan nisab. Nah nisabnya 84 gram untuk emas, kalau perak 588 gram. Sampai nisab atau di atasnya nisab, 100 gram, 200 gram, atau mungkin sampai 1 kilo dan sebagainya. Dan syarat yang ketiga, bukan perhiasan. Emas dan perak itu bukan perhiasan yang diperbolehkan oleh syariat, itu perhiasannya seorang perempuan. Karena perempuan diperbolehkan menggunakan emas, laki-laki nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Perempuan itu
memang diciptakan sebagai perhiasan. Ya. Awal yunashabu fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa malaikat itu adalah jenisnya perempuan, ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana malaikat daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan seseorang yang memang dia ditumpuk sebagai perhiasan, sebagai perhiasan. Makanya para dalam ilmu tauhid dibahas orang yang menganggap meyakini malaikat perempuan maka kafir hukumnya, murtad berarti. Tapi kalau yang meyakini malaikat itu laki-laki maka hanya fasik saja, tidak sampai kafir. Karena malaikat itu perempuan, bukan laki, bukan perempuan, beda sama manusia. Jadi malaikat tidak laki dan tidak perempuan. Yang meyakini perempuan maka kafir, yang meyakini laki-laki fasik. Ya, sehingga perempuan karena memang dia diciptakan sebagai perhiasan, dirinya adalah perhiasan untuk suaminya. Nah, dia adalah sebagai perhiasan, makanya tempatnya fitnah itu perempuan, kata Nabi. Karena perempuan sebagai perhiasan kan. Oleh karena itu perempuan lebih banyak diperbolehkan menggunakan perhiasan seperti pakai kalung, menggunakan gelang, menggunakan anting-anting, itu diperbolehkan, cincin, dan juga diperbolehkan menggunakan emas atau perak atau bahan yang lain. Begitu juga perempuan diperbolehkan menggunakan kain sutra. Ini yang dimaksudkan hukum yang khusus untuk perempuan. Sebaliknya laki-laki tidak. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Laki-laki perhiasannya cuma cincin saja. Tidak boleh pakai kalung, tidak boleh pakai gelang, haram pokoknya. Karena menyerupai itu memang untuk perempuan. Jadi nggak boleh. Kalau jam di mana? Jam bukan tujuannya bukan untuk kalung, tapi untuk mengetahui waktu, maka nggak haram. Cuma kalau guru-guru kita yang ada di Hamawut, mereka berhati-hati. Ya, yang sudah di Muhammad Sejak, di Muhammad Sejak Habib, dan ulama yang lain, mereka berhati-hati sehingga tidak menggunakan jam tangan. Walaupun secara fikih nggak haram ya, tapi menyerupai gelang, ya kan? Sehingga pakainya jam yang ditaruh di kantong. Ya, jadi melihatnya dari mau melihat waktunya dari itu. Karena waroknya mereka berhati-hati. Tapi kalau pakai gelang, apa tujuannya apa? Ya tujuannya untuk gelang, apa? Walaupun misalkan tasbih gelang. Tujuannya memang dia menggunakan itu untuk gelang, ya haram. Tapi kalau enggak, tujuannya bukan untuk gelang, tapi untuk untuk digunakan tasbih, maka enggak haram, maka tidak haram. Ini laki-laki juga dilarang menggunakan sutra. Kalau ada kainnya yang berbahan pakaian, sarung misalnya, bahannya ada sutranya, maka dilihat kalau sutranya secara timbangannya ya, sutranya itu lebih banyak daripada selain sutra, haram hukumnya. Apalagi kalau seluruhnya sutra. Dan sutra itu subhanallah dari ulat ya, dari ulat menjadikan, tapi sangat berharga ya. Yang keluar dari ulat itu bisa menjadi sutra yang berharga. Nikmat dari Allah, kita mulai anak keluarga. Tapi kalau sutranya secara timbangannya lebih, ya kadarnya itu di bawah, ya selain sutra 40% sutra yang misalkan, maka boleh menggunakan pakaian tersebut. Untuk laki-laki, kalau perempuan boleh ya 100% sutra boleh perempuan. Namun para ulama membahas untuk mengenai perempuan, walaupun diperbolehkan perhiasan, banyak diperbolehkan perhiasan untuk perempuan, tapi dengan cara tidak sampai israf, tidak sampai melebihi batas. Pakai gelang yang kanan 10, yang kiri 10, nah ini israf.
Maka menjadi haram bukan karena perhiasannya, tapi karena melampaui batasnya, karena israfnya. Bahkan ya, haramnya bukan karena gelangnya ya, tapi karena israfnya juga haram. Ya sama seperti kita kalau wudu pakai air, apalagi pakai air bersih, terus terapnya dinyalakan nggak, sudah selesai buang kaca nggak dimatikan, itu israf, haram hukumnya sama. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan ya untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan jangan melampaui batas, dan jangan berboros-boros. Nabi itu kalau wudu cuma segini, kurang dari segini, air 100 mili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi kalau uang kertas misalkan, maka ya ini tolak ukurnya emas atau perak. Karena biasanya uang sekarang itu ngikutnya emas ya. Tapi sangat dianjurkan untuk kalau uang kertas zaman sekarang sangat dianjurkan ngikutnya perak bukan ke emas. Karena kalau ngikutnya ke emas dan emas itu naik ya berapa 2 juta lebih, nggak zakat nanti deh. Maka ngikutnya ke perak lebih baik untuk berhati-hati dan untuk membersihkan dari dosa. Jadi kalau uangnya mencapai dari uangnya itu terkumpul banyak dan sehingga terkumpul sesuai dengan kadar perak 500 nisabnya perak 588 gram, maka kena zakat. Dikeluarkan 2,5%-nya, dikeluarkan 2,5%-nya. Itu harus diperhatikan. Ditulis kalau sampai ini uangnya sampai, dan itu uangnya bukan hanya di kantong saja ya, di rekening ada rekening A, rekening B, dihitung semuanya. Maka harus diperhatikan itu. Jangan hanya memperhatikan keuntungan duniawi, tapi masalah zakatnya diperhatikan, harus hati-hati. Karena zakat termasuk mabadi Islam, fondasinya Islam, termasuk rukun Islam. Sehingga banyak orang-orang yang hanya memperhatikan keuntungan duniawi, atau dia mungkin dia peduli sama tangganya, keluarkan yang sebagian harta itu tangganya, tapi zakatnya tidak. Ya. Zakat tidak dikeluarkan sama sekali zakatnya. Nah, kemarin kita bahas bahwa zakat itu kalau memenuhi syarat zakat, ya memenuhi syarat zakat, maka secara otomatis sebagian hartanya sudah bukan miliknya, ya kan? Mari kita bahas. Kalau memenuhi syarat zakat, berarti sebagian hartanya dia punya 100 juta. Total semua harta yang dia miliki di rekening ataupun yang di lemarinya terkumpul 100 juta. Itu sampai setahun. Maka sekarang setahun, maka 2,5%, 2,5 juta itu bukan miliknya. Itu sudah menjadi milik asnaf zakat. Sehingga para ulama membahas kalau dia sudah memenuhi syarat wajib zakat 100 juta selama setahun, terus 100 jutanya dia gunakan untuk modal atau untuk beli sesuatu, ya, motor atau apa sampai habis, semuanya haram hukumnya. Karena dia telah menggunakan hak daripada orang lain. Ada di sebagian hartanya, itu 2,5 juta, itu bukan miliknya, bukan miliknya. Sehingga harus dikeluarkan kepada haknya asnaf zakat. Ditulis. Oh sudah sampai besok ini dimulai awalnya berarti kan tulis. Dan hitungannya hijriah ya, bukan masehi, hitungannya hijriah. Dan juga yang perlu diperhatikan, ini banyak juga yang salah memahami bahwa zakat itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Tidak semua zakat dikeluarkan di bulan Ramadan. Tergantung kalau misalkan zakat emas perak. Kalau ente mulai sampai nisabnya bulan Rajab, ya berarti keluarkannya Rajab. Kalau ente mulainya Ramadan, ya berarti mulai nisabnya Ramadan, berarti keluarkannya Ramadan tahun depan. Tergantung mulai awalnya kapan. Jangan nanti dimulai bulan Rajab sampai nisab bulan Rajab, kemudian dikeluarkan bulan Ramadan, nah, maka selesai. Sya'ban, bulan Sya'ban dia berdosa karena menunda. Baru di bulan Ramadan nanti dia menunda. Sama kayak orang sholat maghrib jam 9 malam sengaja menunda di dalam mengerjakan sholat sampai
keluar waktunya. Nah, waktu mengeluarkannya rojab tahun depan, tapi ditunda sampai Ramadan. Dan nggak ada keberkahan, bukan berarti itu berkah mengeluarkan di Ramadan, karena ada waktunya masing-masing. Nah, kecuali kalau itu mulainya bulan Ramadan, dan kecuali juga kalau zakat fitrah akan kita bahas. Zakat fitrah itu kewajibannya malam Id, tapi boleh didahulukan di bulan Ramadan. Mengeluarkan dari mulai tanggal 1 boleh nggak boleh? 1 Ramadan boleh. Nah, itu saja pengecualian. Untuk yang lainnya kemarin zakat tumbuhan, zakat apa namanya tanaman, maka mengeluarkannya ketika panen, bukan waktu Ramadan. Tidak semuanya Ramadan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Illa ma'ala ma'adin aurikas ayubiduha. Nah, kemudian harta zakat yang telah dikeluarkan zakatnya, termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ma'adin, pertambangan dengan syarat yang ditemukan, yang dihasilkan itu dari pertambangan itu adalah emas atau perak. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua mencapai insaf. Dan tidak ada syarat qaul, jadi langsung dikeluarkan. Jadi syarat pertama pertambangan yang dihasilkan dari pertambangan itu emas atau perak. Dan yang kedua mencapai insaf. Cuma 2 syarat. Tidak ada syarat qaul. Jadi kalau sudah dapat emas, menghasilkan emas dari pertambangan itu dan mencapai insaf, langsung dikeluarkan 2,5%. Nah, tapi kalau selain itu seperti minyak bumi dan lain sebagainya, mutiara atau apapun itu, ya, maka tidak kena zakat, Termasuk juga yang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Main kita bahas apa? Bahan ternak 1, zakat tanaman 2, 3 zakat emas perak, 4 pertambangan. Yang kelima ini, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah rikas, harta temuan. Ini juga kena zakat, wajib dikeluarkan zakatnya dengan beberapa syarat. Yang pertama yang ditemukan adalah emas atau perak. Syarat yang kedua, temuan itu adalah dari peninggalan jahiliyah. Peninggalan jahiliyah itu sebelum Nabi diutus. Itu namanya peninggalan jahiliyah. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan tanda-tanda yang ada di emasnya. Tertulis di emasnya Fir'aun misalnya. Ya. Maka itu berarti menjadi tanda bukti bahwa ini emas ini ada sebelum Nabi diutus. Tapi kalau emasnya itu ditemukan emas, misalkan mau bangun rumah, gali tanahnya, mau apa namanya, fondasi misalkan, atau menemukan kotak isinya emas. Dan emasnya itu ternyata bukan peninggalan jahiliyah, tapi ada tanda-tanda yang mengarah kepada bahwa emas itu ada setelah Nabi diutus. Contoh, ada emasnya, ada tahunnya misalkan, ada tahunnya, atau ada tulisan Muhammad bin Rasulullah. Nah, berarti menjadi bukti bahwa itu ada setelah Nabi diutus, maka tidak kena zakat. Tidak kena zakat rikas ya, tidak kena zakat rikas. Itu syarat yang kedua, emas dan perak itu dari peninggalan jahiliyah. Syarat yang ketiga mencapai nisab. Nah, kalau menemukan emas tapi cuma 5 gram, ya nggak kena zakat. Syarat yang ketiga mencapai nisab. Syarat yang keempat, ditemukan emas atau perak itu ditemukan di tanah yang tidak bertuan. Kalau dia menemukan emas di tanah orang lain, ya berarti milik orang itu, kan gitu. Berarti emas itu milik pemilik tanahnya. Di hutan misalkan, kan tidak bertuan, secara syariat tidak bertuan, ya walaupun milik negara secara kenegaraan. Maka kena zakat. Tapi gali tanah di tanah milik, misalkan beli tanah, tanah itu sudah pernah dimiliki oleh orang lain, itulah milik Z. Terus dia beli sama Z tanah itu. Dia mau bangun rumah, digali buat fondasi. Kita menemukan emas di situ. Nah,
Berarti emas itu milik siapa? Milik si Z. Milik si Z. Ada yang mengatakan ya kena zakat karena itu sudah menjadi tanahnya, sehingga dianggap seperti zakat. Nah, itu pernah terjadi sengketa, perselisihan. Ada seorang hakim zaman dahulu, ini ceritanya makruh. Seorang hakim, qadhi hakim, pengadilannya itu buka setiap hari buka, karena dia hakim dan menjadi hakim hukumnya fardu kifayah. Setiap daerah harus ada yang menjadi hakim, harus ada yang menjadi hakim, karena hakim itu tujuannya adalah untuk mendamaikan. Itu tujuan utama mendamaikan di antara dua orang yang berselisih dalam permasalahan atau permasalahan, atau memutuskan hukum. Ya, kalau tidak bisa damai maka memutuskan hukum dari dua orang yang berselisih. Ya, maka itu sama syariat diwajibkan adanya apa? Pengadilan hakim. Ini hakim ini pengadilannya buka pintunya, pengadilannya buka, cuma nggak ada yang berselisih. Selama 10 tahun nggak ada yang berselisih. Tiba-tiba ada setelah 10 tahun dia nganggur setiap hari masuk pengadilan, tapi nggak ada yang berselisih di pengadilan selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun atau berapa saya lupa. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun ada dua orang datang ke pengadilan itu mengadu kepada si hakim ini. Setelah A sama B, yang A bilang, akhirnya hakimnya kemudian mengatakan, apa masalah kalian apa? Apa yang membuat kalian berselisih? Si A bilang, ini saya membeli tanah milik B. Saya beli tanahnya B. Atau saya gali dapat emas di situ, dapat emas. Akhirnya saya kembalikan emasnya kepada B, karena saya beli tanah. Saya mau beli tanah, bukan beli emas yang ada di dalamnya. Sehingga tanahnya saya kembalikan kepada B. Tapi B nggak tahu, katanya itu milik saya. Katanya milik saya. Jadi dia bilang, kan saya kan menjual tanah kepada kamu. Itu berarti saya menjual tanah dan apa yang ada di dalamnya. Itu berarti emas milik kamu, katanya si B. Datang orang berselisih, ya. Tapi berselisihnya bukan untuk hak dirinya, tapi untuk hak orang lain. Sudah 10 tahun nggak ada yang datang ke pengadilannya. Begitu datang, ternyata permasalahannya yang berselisih itu bukan untuk hak dirinya, tapi untuk hak orang lain. Akhirnya hakimnya bingung ini sudah 10 tahun nggak ada yang datang, nggak tahu, dua orang yang datang malah membela hak orang lain, ini berselisihnya untuk hak orang lain. Jadi sudah ini aja kata hakim, ini hakimnya cerdas ini dan bijak. Ini aja, kamu punya anak nggak? Punya anak laki? Punya. B, kamu punya anak perempuan? Punya. Sudah, kawinkan itu. Anak inti laki dan anak inti perempuan. Ya, karena kalian berdua adalah orang yang baik, ya. Kalian berdua adalah orang yang baik, maka sangat layak ketika orang yang baik, laki-laki baik menikah dengan perempuan yang baik. Dan sebagai maharnya adalah emas tadi. Sebagai mahar yang mana? Itu benar. Kemudian tadi itu syaratnya untuk nikah. Dan untuk nikah ini kewajibannya adalah 5%. 5%. Beda sama pertambangan 2,5. Dan tidak ada syarat pol, langsung dikeluarkan. Zakat bulan tengah, zakat tanaman, zakat energi, emas perak, masjid, zakat. Yang keenam sekarang. Yang keenam zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini
yang di-kasih. Nisabnya mengikuti modalnya. Dia menggunakan ketika modalnya pakai apa? Oh pakai emas, ya berarti nisabnya ikuti emas 84 gram. Oh pakainya perak, ya berarti 588 gram. Oh pakainya pakai apa? Pakai rupiah, ya berarti ngikutnya emas atau perak. Tapi afdalnya ngikuti perak ya. Afdalnya ngikuti perak. Walau kita dan tidak disyaratkan kau pada zakat perdagangan kecuali ini apa? Tidak disyaratkan mencapai nisab, tidak disyaratkan mencapai nisab kecuali di akhir haul. Kecuali di akhir haul. Jika kalau awal modalnya 10 juta, setahun belum sampai nisab, nanti sampai 3 tahun mencapai nisab, maka keluar zakatnya. Walaupun modalnya tidak mencapai nisab dan pertengahan masih belum sampai nisab, tapi di akhir tahun untung besar sampai nisab, maka yang jatuh akhir tahun. Jadi tidak disyaratkan nisab kecuali di akhir tahun. Kalau di akhir tahun sampai nisab wajib zakat. Dan syarat kewajiban zakat perdagangan ini satu, harus berupa barang yang didagangkan itu barang, bukan mata uang. Maka kalau yang didagangkan itu mata uang seperti apa, tempat tukar uang itu, maka tidak kena zakat. Jadi yang didagangkan adalah barang, ya pakaian, ya macam-macam ya. Bukan apa-apa. Syarat yang kedua harus ada niat dagang. Awal ketika dia mulai berdagang itu harus niat. Ketika mulai mulakan pertama ya, dia punya modal mulakan pertama, itu harus niat dagang. Dalam arti dia niat. Kecuali kalau dia punya uang 100 juta terus atau punya uang 400 juta, nah beli mobil Innova. Tujuannya apa? Ya buat saya pakai. Ya berarti nggak zakat, karena tujuannya bukan untuk didagangkan. Kecuali kalau beli mobil, punya uang 1 miliar, beli beberapa mobil. Untuk apa? Niat untuk dijual kembali. Nah, kena zakat berarti. Kena zakat. Nanti dihitung di akhir tahun. Kalau jual belinya mobil jelas kena zakat ya, karena pasti di atas 100 itu ya. Nah, nanti dihitung juga mobilnya, dihitung walaupun nggak laku, dihitung juga. Syarat yang ketiga, dia tidak mencairkan barang dagangannya di tengah haul. Kalau dia mencairkan barang dagangannya di tengah haul, belum sampai setahun ya, di tengah-tengah haul dia cairkan, dia jual semuanya. Sudah terbeli semua, terjual semuanya, jadi uang semuanya. Barang dagangannya sudah laku, sebelum setahun itu sudah laku semuanya. Dan ternyata totalnya nggak sampai 1 nisab, kurang dari nisab, maka terputus haulnya terputus. Tapi kalau ketika dia cairkan dagangannya menjadi uang di tengah haul, ternyata ketika dicairkan sampai nisab 100 juta misalkan, maka tidak terputus haulnya tetap lanjut ya, mengikuti zakat dagangnya. Baik, contoh dia punya 60 juta modal utama pakaian, dagang pakaian, beli pakaian Muharram, belinya 1 Muharram.
sampai di bulan Rajab, belum tahun ini kan, bulan Rajab ternyata laku semuanya. Totalnya 90 juta. Sudah sampai risau kan 90 juta kan? Kalau ngikuti perak ya, ngikuti perak. Sudah sampai risau. Ketika dicairkan, laku semuanya, tak modal sama tadi barang ketika dicairkan itu semuanya 90 juta. Dari awal modalnya 60, 90 juta. Nah, maka ketika dicairkan itu mencapai risau, maka tidak terputus haulnya. Tapi haulnya mengikuti haul zakat dagang. Walaupun sekarang jadinya zakat emas perak. Ketika dicairkan menjadi zakat emas perak, tapi haulnya mengikuti zakat perdagangannya itu 1 Muharram. Nanti dikeluarkannya 1 Muharram tahun depan. Tapi ketika dia cairkan awal kuat pertama modal 60 juta beli pakaian 1 Muharram. Di bulan Rajab misal 20 juta ya, 20 juta beli pakaian. Bulan Rajab ternyata cuma 40, nggak sampai risau. Angkat haulnya perak 50 juta ya. 40 juta nggak sampai risau, maka terputus haulnya. Haul zakat perdagangannya terputus. Itu syarat yang kedua. Syarat yang keempat, tidak ada tujuan untuk menyimpan barang dagangannya di tengah haul. Kalau dia beli mobil, 3 mobil, awal ketika membeli 3 mobil itu tujuannya adalah untuk dijual kembali. Zakat dijarah kan, 1 Muharram dia belinya. Nanti bulan Rajab dia merubah niatnya. Sudah, ini anak saya butuh mobil, istri butuh mobil. Sudah, ini kita pakai sendiri aja lah. Berarti dia bertujuan merubah niatnya dengan tujuan untuk menggunakan sendiri, menyimpan mobilnya, menggunakan tidak didagangkan. Karena yang dimaksud dengan tijarah itu adalah memutar harta dengan untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Kalau digunakan sendiri di tengah haul, dia merubah niatnya untuk menggunakan sendiri, menyimpan barang tersebut untuk menggunakan sendiri barang tersebut di tengah haul, maka terputus haulnya, tidak kena zakat. Itu kurang lebih 4 syarat dalam zakat tijarah. Nisabnya sama ya, mengikuti emas atau perak, tapi afdalnya mengikuti perak. Dan syaratnya tadi juga apa? Antara syaratnya tadi nisab ya, belum kita sebutkan yang keempat. Disyaratkan yang keempat ya, dan apa syarat pertama tadi? Yang didagangkan dalam barang. Yang kedua, yang ketiga tidak mencairkan di tengah haul. Yang keempat tidak bertujuan untuk menggunakan sendiri barangnya di tengah haul. Yang kelima, mencapai nisab di akhir tahun. Jadi gini, contoh misalkan ada 50 juta 1 Muharram beli pakaian. Nanti di akhir tahun Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah itu sudah totalan itu. Hitung semuanya. Dari uang ada di lakinya, hasil penjualan itu selama setahun itu dihitung. 50 barang dagangan yang belum terjual dihitung juga. Dihitung dengan harga saat itu ya, harga pasar saat itu, bukan harga beli, bukan harga jual, bukan harga jualnya dia, tapi harga di pasar di akhir tahun ini. Contoh dia menjual baju koko misalkan, dia modalnya baju koko itu 80.000, dia jual 100.000. Nah, maka yang dihitung bukan 80, bukan 100, tapi harga pasar pada saat itu di bulan Dzulhijjah. Oh, harga pasarnya 95.000, ya berarti dihitungnya 95.000, tinggal dikalikan berapa itu pakaiannya. Nanti jumlah sama 50 juta yang dia miliki di lakinya. Oh, misalkan semuanya dihitung, semuanya sudah dihitung dari uangnya dan barangnya, dihitung semuanya dengan harga pasar pada saat itu 100 juta. Maka dikeluarkan 2,5%-nya 2,5 juta. Yang dikeluarkan bukan pakaiannya, tapi apa? Uangnya ya. Tergantung dia modalnya apa. Kalau emas ya emas, kalau perak ada mata uang ya, berarti uang rupiah.
keluarkan 2,5 juta rupiah, keluarkan kepada asnaf zakat. Bagaimana kalau dia punya hutang? Hutang tidak menghalangi zakat. Kalau dia punya hutang, dia sedang di total semua 100 juta, tapi dia punya hutang sama orang 50 juta, apakah mengurangi zakatnya, mengurangi nilainya? Enggak. Hutang tidak mencegah, tidak mengurangi zakat. Kewajiban zakat sendiri, kewajiban hutang sendiri. Bagaimana kalau dia ada piutang, dia menghutangi orang lain? Maka itu dihitung 100 juta dari totalnya, tapi ada piutang, dia ada orang lain yang hutang sama dia 50 juta, maka 50 juta di tangan orang lain itu dihitung 120 juta, 2,5%. Para ulama mengatakan secara mutlak baik yang berhutang itu mampu bayar atau tidak. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau yang berhutang itu dia tidak mampu bayar, maka tidak dimasukkan dalam hitungan zakat. Tapi harus dibuktikan kalau dia tidak mampu itu. Nanti dihitung sendiri kaulnya, zakatnya sendiri. Harta yang di tangan orang lain, yaitu piutang tadi, itu kalau dia tidak mampu bayar, ada ulama yang mengatakan tidak dimasukkan pada zakat dagang ini. Cuma pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tetap dihitung. Kalau hartanya dia di tangan orang lain, piutang 50 juta, barang dagangannya dihitung semua 100 juta, berarti ya 2,5% dari 150 juta. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kalau kita mempunyai rekening ABC, kalau dihitung secara kumulatif dia sudah kena. Tapi di sisi lain dia mempunyai emas yang nilainya belum sampai nisabnya, taruh 25 gram atau 50 gram. Apakah ini juga diekuivalenkan, jadikan rupiah, digabung ke rekening ini atau gimana? Nah, kalau ada sebagian dari tabungannya emas, nanti sendiri. Oh, hitungan sendiri. Tapi kalau yang uang, maka itu diikutkan ke perak. Afdolnya diikutkan ke perak. Tinggal dihitung berapa itu perak. Hitungannya nanti di akhir tahun. Ya. Nggak tahu saya berapa sekarang satu gram. Nggak tahu perak. Pokoknya nanti 588 gram. Kalau emas 84 gram. Jadi Cuanak perak. pertanyaan? Siang itu yang berencana itu yang hujan. اللهم صل وسلم على سيدنا هنيئا هنيئا ان الله يوم قلوبنا
بعد الوجوب الله يرزقنا